Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulurku sekalian, semoga sehat dan bahagia selalu. Alhamdulillah hari ini kita bisa bikin video lagi setelah kemarin kita bahas masalah ampas kelapa buat pakan alternatif ya. Kemarin saya belum menyampaikan bahwa ampas kelapa ini kandungan protein dan karbohidratnya cukup tinggi, sehingga ya energi metabolismenya juga kemungkinan ya cukup tinggi gitu. Karena saya nggak nemu data energi metabolismenya. Tapi yang jadi problem dan masalah adalah ampas kelapa ini punya lemak yang cukup tinggi, sehingga kurang baik untuk dikonsumsi secara rutin dan secara rutin dan takaran yang besar gitu. Jadi memang harus dicampur gitu, mungkin campur nasi, campur dedak dan lain sebagainya, agar kadar lemaknya itu bisa turun gitu loh, karena kurang bagus. Atau kalau enggak ya dikasih seminggu 3 kali 4 kali, jangan sampai setiap hari dikasih ampas kelapa. Kayak sekarang saya nggak kasih ampas kelapa lagi, di samping ampas kelapanya nggak ada gitu kan, karena saya harus menjeda juga, intinya gitu. Nah ketika teman-teman berharap bahwa pakan alternatif seperti ampas kelapa, maggot, azolla dan lain sebagainya bisa membuat pertumbuhan ayam itu sama seperti teman-teman pakai pur, apalagi full pur, itu teman-teman salah besar. Mindset seperti itu salah besar, karena pabrik-pabrik yang telah belasan tahun bikin pakan ayam itu pasti mereka udah riset bahwa ayam itu ya paling optimal dengan kadar nutrisi yang mereka siapkan itu pertumbuhan paling optimal lah. Ketika dicampur pasti pasti skala optimalnya itu pasti menurun. Misal teman-teman sekarang misal pakai pur sama dedak, terus tetangga teman-teman ada yang full pur, pasti beda loh. Pasti pertama kualitas ayam pasti beda gitu kan, maksudnya besarnya dan lain sebagainya. Kecepatan pertumbuhan ayam juga pasti beda, kesehatan ayam pasti beda dan lain sebagainya. Mereka tuh udah ngukur semuanya loh. Jadi ya dihilangkan mindset bahwa mas bisa mas 1 kilo 3 bulan pakai pakan alternatif, nanti setelah dipaksakan ayam nggak mau, malah ayamnya sakit, repot loh. Jadi mindset itu dulu yang kita rubah. Kenapa saya berani ngasih informasi pakan alternatif ya, karena dari awal saya selalu menyampaikan posisi sekarang saya lagi nggak pakai pakan pabrikan, nggak pakai pur, nggak pakai konsentrat gitu loh. Karena apa ya, karena saya pengen kalau sekilo nggak laku mau tak bablasin, sedangkan kalau pakai pur sekilo itu mau nggak mau harus laku gitu loh, harus dijual, nggak boleh sekilo nggak dijual, intinya gitulah, kurang lebih gitu ya lor ya. Nah kembali lagi kita bahas sekarang masalah pencernaan ayam, bahwa banyak yang ngomong, saya browsing ke video-video sebelah tentang ampas kelapa, katanya banyak yang bilang kalau pakai ampas kelapa itu nyilet. Ya banyak lah, pasti orang-orang yang nggak pakai pur pasti ngomong nanti nyilet gitu loh, kalau nggak dicampur pur nyilet mas ini. Terus ada yang bilang kalau cuma pakai dedek nyilet mas dan lain sebagainya. Jadi gini lor, kenapa nyilet itu terjadi? Nah, teman-teman pakai pur nyilet juga bisa lor. Jadi nyilet itu terjadi karena kekurangan nutrisi. Kekurangan nutrisi itu bisa jadi pertama karena takaran pakan yang teman-teman kasih kurang, atau ayam tersebut kalah makan. Ya kayak ayamku pasti ada 1-2 yang nyilet, tapi nggak banyak gitu loh, paling 2 atau 3 ekor lah yang kecil-kecil. Pertama. Kedua, karena pencernaan ayam tersebut yang kurang bagus. Misal gini lor, temboloknya penuh, makannya banyak. Misal saya bilang, oh karena takaran pakannya kurang, terus teman-teman nambah takaran pakan tapi masih nyilet gitu kan. Nah terus teman-teman mikirnya gini, wah itu makannya udah banyak mas tapi masih tetap nyilet, wah ngapusi ya. Enggak, karena enggak semua ayam itu, enggak semua makhluk hidup itu pencernaannya sama lor. Jadi misal teman-teman punya ayam punya ayam yang pencernaannya kurang bagus, mau makan sebanyak apapun ya keluar tok gitu loh. Nah yang ayam yang pencernaannya kurang baik seperti ini harus dibantu dengan EM4 lor dalam minumannya gitu kan. Kalau teman-teman nggak pengen repot ya campur aja EM4 di pakannya, jadi pas makan otomatis ada EM4-nya di dalamnya, ada bakteri EM4 maksud saya. Tapi kalau mau di minuman juga nggak masalah juga, bagus juga gitu loh, di minuman terus ada EM4-nya, intinya gitu lor ya. Nah pencernaan yang kurang baik ini jadi masalah, ayam jadi nyilet gitu, intinya gitu ya. Nah jangan sampai teman-teman mikir gini, wah kalau nggak pakai pakan ini, kalau pakannya cuma dedek tok nanti nyilet. Ya kalau dedek tok tapi dedeknya banyak gitu, misalnya 40 ekor ini tak kasih 1 ember,
sampai dia ini ya, nutrisinya keserap semua ya bagus juga gitu loh, nggak akan nyilet juga gitu. Jadi yang jadi masalah adalah nyilet itu ketika nutrisinya itu kurang gitu loh, nutrisinya kurang, nggak cuma proteinnya. Jadi kalau ayam kampung itu sebenarnya protein 14% udah cukup, 12% pun cukup buat ini. Cuma yang jadi masalah energi metabolismenya, energi buat sehari-harinya. Jadi kalau energi metabolismenya kurang, dia lari-larian sehari-hari, lapar lagi ya pasti minta makan lagi. Intinya gitu lah lur, kurang lebih gitu ya lur ya, masalah pencernaan ayam. Supaya kita sama-sama diskusi aja gitu kan, sama-sama diskusi. Jangan sampai mindsetnya pakai pakan alternatif kita bisa panen sekilo dalam waktu 2 bulan gitu kan. Jangan sampai mindset seperti itu lor, karena terlalu memaksakan juga nggak baik buat ayamnya gitu loh lor. Terus jangan sampai mindsetnya ya masing-masing sih, kalau mindset masalah yang penting untung dan lain sebagainya, tapi yang penting tetap kita jujur, kualitas ayam kita bagus, nggak mengecewakan customer kita dan lain sebagainya. Ini gitu loh ya. Ya mungkin kalau yang mau request silahkan request saja, kira-kira pakan alternatif apa sih yang mesti saya coba gitu loh. Maksudnya yang gratis kalau bisa ya, yang gampang didapatkan gitu. Kalau teman-teman nggak gampang didapatkan, kayak misal ampas kelapa kemarin ya, kalau ada yang nanya nyari di mana mas ampas kelapa, pertama di pasar banyak, di tukang parutan kelapa. Kadang kan suruh apa namanya, dia punya ampas kelapa sisa, nanti tanya aja mas besok bawain ampas kelapa sisa gitu. Jadi di daerah-daerah di Jawa Tengah itu, di Purworejo itu, daerah Gerabak itu banyak usaha rumahan minyak goreng gitu kan. Mereka ngolah sendiri minyak goreng gitu. Minyak goreng yang nantinya didistribusikan ya di sekitar warung-warung sekitar tok gitu loh. Skala kecil sih, paling sehari 2.500 butir lah, 2.500 butir ya, nggak sampai kayak pabrik yang sehari bisa puluhan ribu sampai ratusan ribu butir. 2.500 butir kan nggak terlalu banyak, tapi pasti ampasnya kalau nggak ada yang ngambil ya mending minta gitu loh lor. Tapi kalau dijual ya beli aja, yang penting per kilonya jangan sampai lebih mahal dari dedek gitu loh. Kalau bisa sekilo 1.000 ya wis bagus lah, tapi kadar airnya banyak ya, sekilo 500 atau sekilo 1.000 lah, itu masih untung sih. Kadar airnya banyak sekali soalnya. Kalau keringan nggak apa-apa, sekilo 1.000 1.500 tuh nggak apa-apa. Ini gitu lor ya, ngapunten bila videonya nggak jelas dan banyak belepotannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.